Apa kabar semuanya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik, Tuhan selalu baik dan sangat baik buat kita, amin. Iya, saya bersuka cita sekali melihat adik saya bisa membagikan kebenaran yang bukan hanya lahir dari sekedar membaca Alkitab, tapi dia alami dan menghidupi. Dan saya percaya bahwa kita semua kalau diberikan kesempatan satu persatu, teman-teman punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, punya pengalaman bagaimana teman-teman menghaga firman, teman-teman mendapat rema, teman-teman berjalan dengan Tuhan sepanjang 1 semester kemarin dengan tema Jehovah Jireh, semua mengalami, amin. Ya, saya menarik sekali waktu saya dengar Esther, dia bertanya satu pertanyaan, Tuhan sudah menyediakan, kok aku belum alami gitu. Mungkin teman-teman ada yang bertanya hal yang sama. Aduh, katanya di alam surgawi sudah tersedia segala sesuatu. Kristus di dalamku, aku bersama dengan dia, dia di dalamku dan aku di dalam dia. Di dalam dia tersedia segala macam hal. Kok aku belum alami? Kok mungkin teman-teman ada di fase-fase di mana membandingkan, aduh temanku ini sudah cerita bagaimana dia jadi Jehovah Jireh di hidupnya. Aduh temanku ini sudah cerita bagaimana Jehovah Jireh memperkenalkan dirinya, memberkati dia dengan keuangan. Ini. Dan lama-lama waktu kita kali bagi di situ, lama-lama firman itu makin hilang. Karena apa? Karena kembali lagi kita, itu tadi kami bercanda waktu sambil siap ke sini. Quote hari ini, kami bilang gini, jangan jangan bergerak berdasarkan panca indramu, tapi berdasarkan kebenaran gitu. Nah, waktu kita terus membandingkan lagi diri kita dengan orang lain, kok dia udah ngalami Jehovah Jireh yang ini ya, kok aku belum ya? Kembali lagi, kita bergerak karena apa? Panca indera lagi. Itu. Tapi ada satu kebenaran yang menarik sekali yang membuat saya makin, wow, Tuhan, aku makin jatuh cinta dengan Tuhanku. Dan aku berharap setelah kamu mendengar kebenaran ini, kamu makin kagum dengan dia. Bahwa pribadinya dan penyediaannya itu tidak terpisah. Dan kamu mau tahu penyediaan terbesar di hidupmu, kamu sadar atau belum tahu, ataukah sudah tahu atau baru setengah tahu, penyediaan terbesarnya dalam hidup kita adalah pribadinya. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kamu punya 2 minta 1 aja belum tentu kasih, apalagi satu-satunya. Tunggal. Seperti yang KDB berdoa tadi. Siapakah kita ini? Kita ini pembuat dosa, najis. Tapi saking cintanya dia sama kita, dia relakan anaknya yang tunggal. Makanya ada ayat yang bilang, kalau satu-satunya anaknya yang tunggal aja dia tidak sayangkan, apalagi yang lain. Makanya penyediaan terbesar di hidup kita adalah pribadinya. Ya, mari kita buka ayat ini, 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. Kalau kamu masih ingat khotbah-khotbah Kak Debbie beberapa di bulan lalu, jangan takut, jangan khawatir, dia mendandani kamu. Itu bagian dari apa? Penyediaan. 1 Korintus 9 ayat 13-14. Mari kita sama-sama membaca. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saya ulangi, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Kalau kita lihat memang konteksnya Rasul Paulus bilang sama jemaat di Korintus tentang hak dan kewajiban para rasul. Ya. Tapi bukan di situ yang saya mau bahas. Ada 3 hal di sini. Bahwa mereka yang melayani di tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus. Yang kedua, mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Dan yang terakhir,
Mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ada tempat kudus, ada mesbah, dan ada pemberitaan Injil. Dan saya percaya sekali 100% teman-teman ada di tempat ini. Entahkah mungkin adik-adik yang masih baru, maba, ataukah mungkin teman-teman yang bukan anak STT. Kenapa kita berkumpul di tempat ini? Gimana dek dari sini? Udah. Nah, kita di tempat ini percayalah bahwa ini barak di mana para jenderal, para pasukan dilatih. Amin. Di tempat ini kenapa? Karena kita bukan hidup hanya buat diri sendiri. Doa, nyembah, nggak ada kita cuma nyanyi meratapi nasib. Terus mengasihani diri sendiri. Enggak, berdiri buat kota, berdiri buat provinsi, berdiri buat Indonesia. Artinya kamu selangkah lebih maju dari orang yang hanya sibuk meratapi nasib dan mengasihani diri sendiri. Artinya kamu ini sadar atau tidak sadar, kamu itu adalah orang-orang yang melayani di tempat kudus. Wih. Kebenaran ini memerdekakan saya. Kamu ini adalah orang-orang yang melayani di mesbah. Kenapa? Meletakkan korban untuk lawatan itu terjadi atas kota ini. Kamu adalah orang-orang apa? Pemberita Injil. Kamu kan bawa kabar baik buat teman-teman, buat adik-adik di sekolah. Tuhan itu baik, Tuhan itu menerimamu, Tuhan itu mengasihimu, Tuhan itu mencintaimu. Kamu pemberita Injil. Tapi kenapa? Kita masih diperbudak, diintimidasi. Kok aku tidak mengalami penyediaan Tuhan? Ada yang salah. Firman bilang begini. Mereka yang melayani di tempat kudus mendapat penyediaan dari tempat kudus. Bukan berarti kita meminta PK sama papi ya, bukan. Tapi firmannya. Artinya sebenarnya waktu kita melayani di situ, itu sudah include satu paket dengan penyediaannya. Ya. Dan bilang mereka yang melayani di mesbah, mereka mendapat bahagian di mesbah itu. Kamu meletakkan korban. Korban apa? Air matamu. Dan kamu bilang, Tuhan ini air mataku kontrakkan untuk sebuah lawatan. Supaya lawatan itu terjadi di kota Salatiga. Kamu menangis buat anak-anak yang kamu muridkan. Itu korban. Kamu korbanin rasa nyamanmu. Yang dimana adik-adikmu pengen curhat padahal kamu juga sebenarnya rasanya pengen juga curhat. Ada yang kamu letakkan. Kamu membawa kabar baik itu waktu Tuhan memperkenalkan dirinya di hidupmu. Kamu perkenalkan itu ke orang-orang lain. Itu karena kamu mengambil bagian di pemberitaan Injil. Apa pemberitaan? Apa itu Injil? Kabar baik. Lalu kenapa kita bertanya, mana bagianku? Mana kok aku gak ngalami penyediaan Tuhan? Satu paket guys. Kamu melayani di tempat kudus, kamu ngalami penyediaan di situ. Kamu melayani di mesbah, kamu mendapat penyediaan di situ. Kamu melayani pemberitaan Injil, kamu mendapat penyediaan di situ. Ayo kita buka ayat yang berikut. Ulangan 18 ayat 1 sampai 2. Ulangan 18 ayat 1 sampai 2. Ya. Mari kita baca bersama-sama supaya tidak ada yang mengantuk. Ulangan 18 ayat 1 sampai 2. 2, 3. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Dari korban api-apian kepada Tuhan, apa yang menjadi miliknya harus mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya seperti yang dijanjikannya kepadanya. Kita ini imam-imam Lewi masa kini. Cuman kalau imam-imam Lewi dulu hanya boleh sekali setahun, itu pun imam besar. Kamu sekarang disuruh hampiri takhta kasih karunia sesering mungkin. Kalau dulu sekali setahun belum tentu keluar hidup. Makanya diikat kakinya.
Tapi kamu disuruh akses setiap waktu tanpa dibatasi ruang dan waktu. Tapi bukan itu yang mau kakak bahas. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Artinya waktu orang Israel mereka bagi-bagi harta, tanah, warisan. Tuhan bilang begini, dari korban api-apian kepada Tuhan dan apa yang menjadi miliknya, nyanyi itu besar ya. Dan apa yang menjadi milik Tuhan harus mereka mendapat rezeki. Wow. Artinya mereka, kalau kita biasa papi bilang, satu dompet sama Tuhan. Satu milik sama Tuhan. Dari korban api-apian kepada Tuhan dan apa yang menjadi miliknya, nyanyi besar, milik Tuhan, harus mereka mendapat rezeki. Ayat yang kedua, janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah saudara-saudaranya, Tuhanlah milik pusakanya seperti yang dijanjikan kepadanya. Orang Israel dibagi per petak mungkin, per area mungkin, tapi Imam Lewi, Tuhanlah milik pusakanya. Saya harap teman-teman mengerti. Kita ini adalah orang-orang yang melayani di tempat kudus, di mesbah, dan yang memberitakan kabar baik. Amin. Seperti orang-orang Lewi, imam-imam Lewi di Perjanjian Lama. Sekarang Bilangan 18 ayat 20. Bilangan 18 ayat 20. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Tuhan bilang kepada Harun, Tuhannya, akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Miskin gak dia? Miskin gak? Kalau Tuhan dia bilang sama Esther, Farel, Eni, akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Indonesia lah. Miskin gak? Enggak. Kira-kira kalau Tuhan adalah milik pusaka kita, kira-kira bodoh gak? Oh, pintar aja kak, tapi uangnya masih kurang. Ada kayak gitu? Tidak. Kenapa? Seperti yang Esther bilang tadi. Tuhan itu grosiran. Bukan eceran. Artinya waktu dia jadi milik pusakamu. Di dalam dia terkandung segala macam hal. Segala sesuatu. Apapun kepandaian, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan, pengetahuan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan terkandung di dalam dia. Kenapa? Dia milik pusaka kita. Amin. Wow. Kalau dalam NLT bilang begini, I am your share and your element. Artinya akulah bagian dan jatahmu. Jatah kita itu Tuhan. Akulah bagian dan jatahmu. Kamu pernah lagi dibagiin makanan, ya, apalagi kita STT paling tahu. Tiba-tiba Karidar itu ngasih kamu 2 potong ayam. Udah bahagia. Ini bukan hanya tentang 2 potong ayam. Akulah bagian dan jatahmu. Jatah, kamu tahu jatah kan? Tahu? Akulah, Tuhan bilang akulah bagian dan jatahmu. Amplified bilang, I am your portion and your inheritance. Akulah bagian dan warisanmu. Kamu tahu warisan? Ada yang sudah pernah menerima warisan? Saya belum pernah sih. Dari orang tua maksudnya. Apa warisan?
emas, gelang, kain. Berapa sih harganya? Udah seneng kan? Tanah, rumah, warisan. Akulah bagian dan warisan. Jadi teman-teman, waktu teman-teman bilang aku nih pelayan ruang kudus, tempat kudus, aku nih pelayan mesbah, aku nih pembawa kabar baik. Tuhan mau bilang waktu kamu mesbah, ya mesbah bukan panggung ya, mesbah. Artinya Tuhan mau bilang waktu kamu mengerjakan 3 hal itu, aku nih bagian dan jatahmu. Aku nih bagian dan warisanmu. Saya udah baca Alkitab sekian kali, habis kayaknya saya baca berlalu begitu saja dengan ayat ini. Tuhan berfirman kepada di negeri mereka, engkau tidak akan dapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Bukannya karena Tuhan gak sayang, tapi karena sayang banget. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Ratapan 3 itu 4. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. The Lord is my portion, says my soul. Therefore will I hope in Him. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Kalau sampai jiwa kita ini sudah berkata, Tuhan adalah bagianku. Wow, dahsyat. Gak akan keluar dari mulut kita, mana bagianku? Percuma aku pelayanan, percuma aku memuridkan, percuma aku berdoa, percuma aku menyembah. Hei, kalau kita masih mengeluarkan kata-kata seperti itu, kamu belum mengetahui dan mengenal Dia. Kalau Dia adalah penyediaanmu. Dia yang bilang, aku nih milik pusakamu. Aku nih, yang ayat yang ulangan 18 tadi, menjadi miliknya. Aku nih warisanmu, aku nih jatahmu. Kak, itu kan di PLK, di PB gimana? 1 Timotius 5 ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Yang bekerja aja patut dapat upahnya. Kita ini bukan bekerja karena belum lihat apa-apa. Tapi kita ini bekerja, melayani karena Dia sudah mengerjakan lebih dulu buat kita. Amin. Itu. 2 Korintus 8 ayat 17. Ini menarik. Sorry ayat 7. 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam segala sesuatu. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Tuhan itu gak eceran tapi grosiran. Dalam iman. Dalam perkataan. Dalam pengetahuan. Dalam kesungguhan untuk membantu. Dan dalam kasihmu terhadap kami. Rasul Paulus dia bilang demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Tapi kan sebelum dia bilang yang terakhir kan dia sudah kasih tahu, kamu tuh kaya loh dalam segala hal. Oh. Saya ingat sekali teman-teman, kalau teman-teman mungkin udah tahu ya, beberapa waktu yang lalu di masa-masa ujian dan bersyukurnya bahwa mengalami Jehovah Jireh itu, bahwa saya di dalam Kristus, Dia bukan hanya mati buatku, tapi Dia sekarang hidup buatku dan hidup di dalamku. Lalu yang seperti yang teman-teman tahu bahwa saya tidak pernah ke kampus dan tiba-tiba ujian baru pergi ke kampus. Tapi sebelum itu keluarlah 2 dosen penguji saya. Wow, penguji pertama
Ya saya kira dia orang timur, tapi bukan orang timur dari tempat saya. Penguji yang kedua, dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib. Karena cerita dari semua teman-teman dia dahsyat dan ajaib. Lalu jiwa ini gentar. Jiwa ini sekali lagi jiwa ya. Tapi waktu kamu punya kebenaran, kebenaran itu akan menenangkan jiwamu. Waktu kamu punya kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Kalau enggak overthinking gitu. Lalu menarik sekali. Saya tahu dua orang ini Roh Kudus ngajarin saya sesuatu di area ini. Yang pertama, dia kebetulan kaprodi saya dan lumayan sangat menolong, sangat membantu. Jadi secara jiwa pun amanlah dia kaprodiku gitu. Tapi yang kedua, beliau ini dua-duanya tidak pernah mengajar kami. Tapi beliau yang kedua ini sudah terkenal sangat dahsyat dan ajaib. Bahkan yang bukan kuliah di situ pun sangat mengenal beliau dahsyat dan ajaib. Ya, dahsyat dan ajaib. Lalu di sini tadi yang kaprodiku ada sebuah aman lah gitu. Tapi di sini aduh Tuhan gimana? Takut. Di sini aman kalau kamu masih pakai jiwa juga salah. Di sini takut pakai daging juga salah. Saya ingat sekali Roh Kudus bicara begini. Jangan kamu cuma bangga karena satunya kaprodimu. Yang kedua, jangan kamu juga takut karena dia orang yang dahsyat dan ajaib. Ternyata dua-dua ini pun perlu penyerahan. Paham teman-teman? Di sini kalau aku cuma bangga, amanlah dia kaprodiku. Salah juga. Tapi kalau di sini saya takut hanya karena dari omongan orang-orang bahwa dia dahsyat dan ajaib. Salah juga. Yang paling benar gimana? Tuhan yang di sini. Aku tahu dia kaprodiku, memang dia sangat baik. Tapi kalau Tuhan pun gak bekerja, gak bisa. Tuhan aku tahu ini, kata teman-temanku dahsyat dan ajaib. Tapi Tuhan kau mampu melembutkan hati orang. Ya, tapi tidak selesai di situ. Lalu saya baca Alkitab, saya dapat rema. Menarik sekali, masih ada sampai sekarang. Di wallpaper HP saya. Kenapa? Ya seperti yang Esther bilang tadi. Di Haga, diperkatakan. Kalau bisa pun aku akan taruh juga di depan wallpaperku biar setiap kali aku lihat HP-ku, kulihat kalimatnya. Yaitu yang terdapat di 1 Korintus 1 ayat 5. Bunyinya gini, sebab di dalam Kristus saya telah menjadi kaya dalam segala macam hal. Dalam segala perkataan, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan. Kalau kamu baca di ayat yang lain kan, dia bilang, aku lebih pandai daripada pengajarku. Tapi waktu itu bukan itu remaku hari itu. Tapi remaku yang Tuhan bicara bahwa sebab di dalam Kristus Dorce telah menjadi kaya dalam segala macam hal. Dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Tapi kan dia bukan cuma perkataan dan pengetahuan. Dia di iman, pertolongan, kasih, dia penyediaan kita, dia kebenaran kita. Dia hikmat kita. Tapi waktu itu rema saya itu. Sebab di dalam Kristus Dorce sudah menjadi kaya dalam segala macam hal. Dalam perkataan dan dalam pengetahuan. Tak deklarasikan, tak perkatakan. Sampai hari H berdiri di depan ruang sidang dan saya menunggu antrian. Semua deklarasi keluar teman-teman. Bagaimanapun jiwa ini. Tapi satu hal yang saya percaya. Dia jalan keluarku. Dia jawabanku. Dia pertolonganku. Dia bukan hanya sekedar sumber. Tapi dia kebenaranku. Dia jawabanku. Dan teman-teman tahu seperti yang saya bilang. Dari cerita teman-temanku. Dosen yang kedua ini ajaib dan perkasa sekali. Masuk di dalam ruangan. Yang terjadi adalah. Bukan ujian tesis. Tapi diskusi akademik. Kenapa saya menyebut seperti itu? Karena saya bisa ketawa, bisa bercanda, mereka bercanda dengan saya, bisa santai. Saya bisa duduk pangku kaki tapi tidak terlihat karena ketutup kain. Yang kamu praktek nanti waktu kamu ujian habis nanti. Kenapa?
Saya tahu bahwa Roh Kudus mengerjakan duluan. Ibu yang dahsyat dan ajaib ini, dia sambil makan, sambil ngemil, sambil bisa bercanda. Dan saya benar-benar melihat Tuhan yang bekerja. Dia menyediakan perkataan dan pengetahuan. Teman-teman, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kamu kenal, Tuhan yang kita katakan dia Jehovah Jireh selama ini. Dia bukan hanya menyediakan berbagian. Tapi di sini tadi di 2 Korintus 8 ayat 7 dia berkata, kaya dalam segala sesuatu. Ya, kalau kamu perhatikan di kalimat pertama, kaya dalam segala sesuatu. Kalau di 1 Korintus 1 ayat 5 yang saya bilang rema saya tadi, kaya dalam segala macam hal. Jadi kalau orang mungkin adik-adik yang baru atau mungkin kamu semester atas juga semester 3. Apa sih sekolah teologi? Dulu itu ucapan yang saya pernah terima waktu saya baru bilang, apa kamu mau kuliah apa? Pendeta. Gak ada gajinya pendeta. Dia bilang gitu. Lalu waktu itu saya tidak punya jawaban, saya memilih diam. Saya cerita ke ibu gembala saya dan ibu gembala saya bilang begini, kenapa kamu gak jawab bahwa Tuhan sudah menyediakan? Baru saya ingat sekarang. Tapi waktu itu saya tidak jawab. Tuhan yang kita sembah, yang kita layani di tempat kudus, di mesbah, yang kita beritakan kabar baik Injil itu kepada orang lain, yang kamu memuridkan, berdiri buat kota ini, berdiri buat pulau ini, berdiri buat Jawa Tengah. Dia Tuhan yang sama yang bilang kepada Imam Lewi, aku nih pusakamu, aku nih bagian dan jatahmu, aku nih bagian dan warisanmu. Tuhan yang sama yang sudah membuktikan lewat kematian anaknya di atas kayu salib. Bukan hanya mati, kata Paulus. Kalau dia cuma mati, ngapain kita capek-capek memberitakan. Tapi dia juga bangkit. Dia bukan hanya bangkit, tapi juga dia sekarang, bukan kita yang hidup buat dia. Memang kita berjalan dengan dia. Tapi kamu mau tahu gak, dia hidup buat kamu. Artinya apa? Makanya di dalam segala macam hal, di dalam segala sesuatu, dia menyediakan. Kenapa? Karena kita bergerak berdasarkan apa yang dia sudah selesaikan dan apa yang dia sudah sediakan. Kak, kalau misalnya masih belum, mari selidiki, bilang sama Roh Kudus, selidiki hatiku. Jangan-jangan kita yang belum sepenuhnya percaya. Atau jangan-jangan kita mengira bahwa kita sudah melayani di tempat kudus. Jangan-jangan kita mengira bahwa kita melayani di mesbah. Jangan-jangan kita sudah mengira kita memberitakan Injil. Sebenarnya jangan sampai itu bukan. Makanya penyediaan itu tidak terlihat. Jangan sampai kita kira kita sudah melayani di mesbah, tapi ternyata panggung. Jangan sampai kita kira kita melayani di tempat kudus, ternyata yang kita kudus-kuduskan sendiri. Jangan sampai kita kira kita sudah melayani di mesbah, meletakkan korban seperti yang dia minta. Karena perjanjian lama, imam tidak sembarang menyerahkan korban berdasarkan yang dia minta. Tapi ternyata korban selama ini yang kita letakkan bukan korban yang dia minta. Tapi ternyata korban yang kurang berguna di hidup kita. Kurang menguntungkan dan kita letakkan. Dan kita berpikir itulah korban. Jangan-jangan, sekali lagi, kalau kita masih belum mengalami penyediaan itu, minta Roh Kudus selidiki hati kita. Jangan sampai bukan di tempat kudus selama ini. Jangan sampai panggung selama ini. Jangan sampai selama ini bukan Injil atau kabar baik tentang Kristus yang saya beritakan. Mungkin keberhasilan pribadi kita nggak pernah tahu. Tapi Roh Kudus yang tahu. Firman-Nya berkata kok, firman-Nya itu tidak pernah gagal. Firman-Nya itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Nya itu tidak pernah salah. Kalau dia bilang orang yang melayani di tempat kudus, mereka hidup dari situ. Orang yang melayani di mesbah, mereka hidup di situ. Orang yang melayani dari pemberitaan Injil, mereka hidup dari pemberitaan Injil. Dan firman-Nya berkata juga, waktu kamu mengerjakan, kamu tidak terima setara dengan orang-orang Israel. Kamu tidak terima setara dengan orang-orang lain. Karena Tuhan adalah milik pusakamu. Karena Tuhan adalah warisanmu. Karena Tuhan adalah jatahmu. Kalau temanmu jatah itu, kalau temanmu terima 2.000, 10.000, kamu lebih
lebih dari itu. Karena apa? Dia itu loh, dia Tuhan Yesus, dia itu Roh Kudus itu, dia jatah, dia warisan. Sekarang, mari minta diselidiki sama Roh Kudus. Sudahkah selama ini kita ada di ruang itu? Atau melayani di tempat kudus? Atau sebenarnya bukan? Apakah selama ini sudah mesbah atau masih pangku? Kita semua belajar. Ini firman bukan hanya buat teman-teman, tapi buat saya. Tapi sekali lagi firman yang kita ketahui itu memerdekakan. Kamu harus tahu waktu kamu dipilih, dipanggil untuk melayani, memuridkan, berdiri buat kota. Dia milik pusakamu, dia bagianmu, dia jatahmu, dan dia warisanmu. Kalau masih kekurangan, kalau masih nampaknya salah, nampaknya masih belum, jangan-jangan kita yang masih belum percaya. Karena apa? Dia yang tidak menyayangkan anaknya, yang tidak menyayangkan anaknya, apalagi yang lain. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Jadi, segala sesuatu sudah dia sediakan, segala sesuatu dia sudah sediakan di dalam dirinya. Mari kita ingini dia, lebih dari sekedar mengingini tangannya yang mau memberkati kita, tapi pribadinya yang sudah punya segalanya buat kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.